Salam aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Kita akan membahas sebuah tema, Bapa Yahweh itu bagian dari saksi Yehova. Bapak Ibu Saudara, Anda pernah mendengar Bapa Yahweh, ya? Sebutan Yahweh, Bapa Yahweh, Bapa Yehova itu adalah bagian dari saksi Yehova. Bapak Ibu Saudara, saksi Yehova itu ajaran dari Yahudi Amerika, ya. Yahudi Amerika itu ajarannya ya saksi Yehova, Mormon, dan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu salah satu bagian dari saksi Yehova. Lalu nanti ada Wanes Hasim, lalu ada Ortodok Elohim, ya. Kalau Anda masih ketemu orang yang nyebut-nyebut Bapak Elohim gitu ya, itu Ortodok Elohim. Ortodoknya bukan Katolik ya. Kalau Katolik kan apa itu yang Lutheran itu ya. Ya, yang masih pakai tunjuk jidat itu ya. Lalu Wanes Hasim. Anda pernah dengar Wanes ya? Wanes itu Hasim ya. Itu bagian dari saksi Yehova ya. Mormon, Wanes, Hasim, kemudian Unitarian Adonai itu juga bagian dari saksi Yehova ya. Bapak Ibu Saudara, itu ajaran-ajaran dari Yahudi Amerika ya. Alkitab menyebutnya Yahudi palsu, jemaah iblis di dalam Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Nah, karena saksi Yehova dan turunannya Bapa Yahweh, Wanes Hasim, kemudian Ortodok Elohim, Bapa Elohim itu. Bapa Elohim, Bapa Yahweh itu adalah turunan-turunan dari saksi Yehova. Biasanya orang masuk ke saksi Yehova karena Filipi 3 ayat 19, perut adalah Tuhannya. Mantan mentor saya juga masuk saksi Yehova karena itu, saksi Yehova atau Bapa Yahweh, karena itu gitu. Ya, habis nggak ada lagi yang manggil khotbah, nggak ada. Ya nggak peduli lagi dia tentang siapa itu Allah, nggak peduli gitu. Pokoknya siapa ini yang bisa ngasih duit gitu. Dia bisa dipanggil khotbah di situ, ngasih duit ya. Biasanya kalau gereja-gereja dari Amerika itu dananya besar gitu. Dananya besar sehingga seperti Mormon gitu. Mormon kemudian saksi Yehova itu bisa apa ya, dana yang besar di situ. Nah, pendeta-pendeta kaleng-kaleng gitu, pendeta-pendeta kaleng-kaleng yang nggak peduli Allah itu siapa, udahlah sama saja lah, yang penting aku dipanggil khotbah dapat amplop. Nah, pendeta-pendeta yang perut adalah Tuhannya, Filipi 3 ayat 19, dia akan jadi volunteer seperti itu, jadi tukang kutu loncat ke sana kemari ya. Termasuk mantan mentor saya ya, kutu loncat ya, masuk ke Bapak Yahweh gitu. Pakai seragam garis-garis. Bapak Yahweh itu seragamnya garis-garis, Bapak Ibu Saudara ya. Bajunya garis-garis itu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Yahweh itu bagian dari saksi Yehova. Yang paling menonjol dari Bapak Yahweh adalah membuat pengajaran para istri itu dihamili ya. Banyak tayangan ya bahwa aku dihamili oleh Bapak Yahweh, padahal ya pendetanya sendiri yang menghamili. Ya, dihamili oleh Roh Kudus ya, seperti itu. Tanpa malu-malu mereka ya, tanpa malu-malu ya. Ya seperti itu pengajaran Bapak Yahweh. Salahnya di mana, Pak? Bapak Yahweh dan saksi Yehova, Bapak Yahweh dan turunannya itu salahnya di mana? Ya salahnya pakai banget ya toh. Salah kuadrat. Bukan cuman kuadrat, bisa pangkat 3 atau pangkat 4. Pertama, Bapa itu kan baru muncul di Ulangan 32 ayat 6. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau? Ya, Ulangan 32 ayat 6. Baru di situ tuh muncul kata Bapa, ya toh. Ya. Di
di dalam Ulangan. Jadi Bapa itu muncul di era orang beragama, di era Musa. Era Adam sampai Musa yang 4.500 tahun, adakah kata Bapa di situ? Kagak ada. Bapa yang B-nya huruf besar. Bapa yang B huruf besar baru muncul di era Musa. Ya, lalu perkataan langsung orang Yahudi bahwa ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, itu baru muncul di Yesaya 63 ayat 16. Jadi Bapa itu ya baru muncul kemarin sore. Ya. Yahweh gimana Pak? Yahweh itu muncul ditulis oleh Musa 2000 tahun, 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Dia menulis tentang Yahweh, Yahweh di dalam Kejadian 2 ayat 4. Ya. Mereka tahunya cuman Yahweh begitu, Tuhan huruf besar semua. Itu pertama kali ketika narasinya mengatakan bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh Tuhan Allah, ya, Yahweh ya. Jadi Yahweh itu bukan Allah dari sebelum segala masa, bukan. Lah zaman surga dibentuk, surga dicipta, apakah zaman Yahweh? Tidak. Dan Yahweh itu adalah nama sebutan. Jelas disebut Keluaran 3 ayat 15, inilah namaku dan sebutanku turun-temurun, namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Ya, seperti halnya Pak Gendut, Pak Kumis, jelas toh? Pak Gendut, Pak Kumis itu nama sebutan, tapi nama sebenarnya bukan itu. Sama Yahweh ya. Yahweh ini sebenarnya Yesus. Tetapi Yesus belum memakai nama yang sebenarnya. Karena Roma 16 ayat 25 didiamkan selama berabad-abad, lalu mulai dinyatakan di ayat 26, Roma 16 ayat 26, mulai dinyatakan dalam kitab nabi-nabi sebagai Yahweh. Barulah nanti realnya itu dinyatakan ketika Yesus jadi manusia. Barulah dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Para penyembah Bapa Yahweh nggak ngerti ini kuadrat salahnya. Bapa itu sendiri berakhir Wahyu 3 ayat 21 sebelum Yesus duduk di tata surga. Yesus naik ke surga tidak langsung duduk di tata surga, tapi dia menurunkan dulu kitab Wahyu. Kurang lebih tahun 65 Masehi. Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Kurang lebih perlu waktu 32 tahun ya. Sampai tahun 65 Masehi. Yesus betul-betul duduk di tata surga. Barulah Bapa itu berakhir. Sebutan tentang Bapa. Panggilan Allah ke Bapa itu ya. Panggilan Bapa untuk Allah berakhir. Nah ini para pendeta suplemen atau pendeta yang perut adalah Tuhannya nggak ngerti kayak gini. Bapa Yahweh. Jadi Bapa pun sudah salah, Yahweh pun sudah dibentuk jadi manusia. Berakhir Yahweh itu terakhir itu ada di Maleakhi 4 ayat 5, tak kasih tahu. Setelah perjanjian baru sama sekali tidak ada kata Yahweh. Karena Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Jadi para penyembah Bapa Yahweh itu minimal salahnya kuadrat. Ya. Jelas Bapa Yahweh itu bukan Allah. Itu Allah-alahan, itu Allah yang bukan-bukan. Dosamu kuadrat, tak kasih tahu. Ya, itu bagian dari saksi Yehova. Disebutnya jemaah iblis. Ya. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Di Alkitab disebutnya jemaah iblis. Agama Yahudi itu sudah almarhum begitu gedung Bait Allah diruntuhkan tahun 70 Masehi. Yesus menyuruh kepada Yohanes yang di Pulau Patmos itu, Yohanes kamu ukur deh Bait Allah. Jadi Yohanes mengukur Bait Allah sebelum Bait Allah diruntuhkan. Makanya bisa dipastikan kitab Wahyu selesai ditulis sebelum Bait Allah diruntuhkan. Bait Allah diruntuhkan kan tahun 70 Masehi. Ya, oleh Jenderal Titus. Nah, kurang lebih tahun 65-an. Perjanjian baru selesai ditulis, lalu Yesus duduk di tahta surga sebagai the only one God, ya, Lord God, satu-satunya Tuhan Allah itu. Tidak ada Bapa, disitulah kamu penyembah Bapa Yahweh. Ya berarti apa?
berarti kuadrat. Dosamu kuadrat. Ya, memang begitulah, termasuk mantan mentor saya, ya toh, karena perutnya adalah Tuhannya, ya, lalu dia seperti itu, ya toh. Nggak pedulilah siapa Allah. Yang penting kan sekarang aku dapat panggilan khotbah, pakai baju garis-garis. Ya. Itu ciri Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh adalah bagian dari saksi Yehova. Anda para pendeta kaleng-kaleng yang mata duitan, seperti itu yang terjadi. Ya, nggak peduli lagi, ya toh. Habis aku nggak dipanggil khotbah kemana-mana. Ya. Jadi pendeta kok, pendeta amplop, ya toh. Nggak boleh seperti itu, ya. Pelayanan itu harus tulus, ya, bukan untuk cari duit, ya. Ya, kemana-mana, ya toh. Katanya jadi pendeta, pendeta senior, katanya pendeta kaleng-kaleng itu yang ditahbiskan oleh manusia. Ya, jangan bangga jadi pendeta yang ditahbiskan manusia. Manusia tidak berhak, ya, mengkudeta haknya Yesus. Ya, manusia mau jadi rasul, nabi, gembala, pemberita Injil maupun guru, pengajar, itu ditentukan oleh Yesus sendiri, bukan ditahbiskan. Jadi clear. Bapak Yahweh adalah bagian dari saksi Yehova, termasuk di dalamnya Wanes Hasim, termasuk di dalamnya Ortodok, yaitu Bapak Elohim, ya, termasuk di dalamnya Mormon, ya, termasuk di dalamnya juga berbagai yang lain, ya, Adone Unitarian dan lain sebagainya. That it, waspada, Bapak Yahweh adalah bagian dari saksi Yehova. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.